Semua menangis, akhirnya terbongkar kasus Vina Cirebon yang bikin kaget semua orang. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang kasus Vina Cirebon, silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Deddy Mulyadi ungkap sempat ada nama-nama besar yang muncul dalam kasus Vina Cirebon, sebut ada pejabat negara. Deddy Mulyadi masih merasa penasaran dengan titik terang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Untuk mendalami kasus Vina Cirebon, mantan Bupati Purwakarta itu bahkan melakukan pencarian fakta secara mandiri melalui cara berinteraksi dengan orang-orang dalam lingkaran terdekat pada korban. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like dan yang belum subscribe, bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Ketika diwawancarai salah satu stasiun televisi swasta baru-baru ini, Deddy Mulyadi menceritakan awal mula dirinya melakukan penelusuran informasi tentang kasus Vina Cirebon. Tak berselang lama dalam pencarian fakta, Deddy Mulyadi mendapatkan kabar bahwa ada nama-nama besar yang terlibat dalam pusaran kasus Vina Cirebon. Kabar-kabar yang diterima Deddy Mulyadi disebutkan bahwa ada pejabat negara hingga pejabat Polri yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Kabar ini ia terima tak lama setelah dihilangkannya 2 nama dari daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi langsung merasa ragu dengan kabar-kabar tentang adanya nama-nama besar yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Upaya validasi informasi yang diterimanya pun berbuah hasil. Deddy Mulyadi mulai meragukan kabar tentang adanya nama-nama besar yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malah menurut Deddy Mulyadi, pengusutan kasus Vina Cirebon sudah melenceng akhir-akhir ini. Dirinya semakin ragu lantaran tidak ada lagi ruang informasi yang mengarah kepada nama-nama besar pejabat negara dan pejabat Polri yang diduga terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Meski begitu, Deddy Mulyadi mengaku masih akan terus mengikuti dan mendalami kasus Vina Cirebon. Dirinya menyatakan kasus Vina Cirebon harus tuntas secara terang benderang agar tidak lagi persepsi lain di dalam masyarakat tentang peristiwa yang merenggut 2 nyawa remaja ini. Deddy Mulyadi sebut kasus Vina Cirebon bakal terungkap bila sosok ini mau muncul ke publik. Siapa? Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi turut menyoroti kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada tahun 2016 silam. Untuk mendapatkan fakta dan kebenaran, Deddy Mulyadi sampai mewawancarai sejumlah saksi, baik dari keluarga korban, keluarga terpidana, kerabat, hingga masyarakat yang mengetahui kasus tersebut. Deddy Mulyadi menyebutkan, adanya dugaan bahwa para terpidana di kasus Vina tidak bersalah. Hal ini ia yakini setelah mewawancarai 4 saksi teman para terpidana, yakni Okta, Ahmad Saifuddin, Pramudia dan Teguh. Para saksi tersebut menceritakan bahwa sesungguhnya 5 terpidana menginap bersama mereka di rumah anak Pak RT saat kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016. Maka dari itu, Deddy Mulyadi berpendapat bahwa novum atau fakta baru terkait kasus pembunuhan Vina terdapat di Ketua RT Pasren. Dengan pernyataan Pasren soal kasus Vina pada tahun 2016 silam, disebut dapat meringankan bahkan membebaskan para terpidana dari semua tuduhan. Ketua RT itu yang menyatakan bahwa anak-anak tidak nginap di rumah anaknya, atau rumah dia, seluruh saksi yang lain kan sudah geser, ujar Deddy Mulyadi. Deddy pun menantang pernyataan saksi siapa yang benar dalam kasus Vina ini. Pernyataan mana sih yang benar? Pernyataan Pramudia, pernyataan Teguh, dan yang lainnya, termasuk pernyataan terpidana atau pernyataan Pak RT, ujar Deddy. Seperti diketahui, sosok Ketua RT Pasren ini tidak pernah muncul ke publik untuk memberikan pertanyaannya dalam kasus Vina. Padahal perannya sangat penting, yang membuat penyidik memberatkan para tersangka pada saat itu. Tidak hanya Pasren, anaknya Kavi juga tidak pernah lagi muncul ke publik. Pada tahun 2016, Pasren dan anaknya Kavi tidak mengakui keempat saksi dan 5 terpidana menginap di sana pada saat malam kejadian. Karena hal tersebut, kelima warganya mendapatkan hukuman di penjara seumur hidup. Deddy Mulyadi lakukan investigasi lanjut kepada Ketua RT dan keluarga terpidana kasus tewasnya Vina di Cirebon. Deddy Mulyadi menyatakan keyakinannya bahwa kasus pembunuhan Vina di Cirebon dapat terungkap. Menurut Deddy, kunci pengungkapan kasus ini terletak pada novum atau fakta baru yang diperoleh dari Ketua RT setempat.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa keyakinannya muncul setelah ia menelusuri keterangan dari para saksi yang terkait dengan kasus yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Pada tanggal 17 Juni tahun 2024, Dedi berada di Cirebon untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Dedi menyampaikan bahwa ia telah melakukan wawancara dari satu tempat ke tempat lain selama seminggu terakhir, dengan harapan menemukan novum yang dapat membantu mengungkap kasus ini. Ia menegaskan bahwa salah satu kunci utama dari novum ini adalah keterangan dari Ketua RT. Menurut Dedi, keterangan Ketua RT sangat penting karena beliau menyatakan bahwa korban tidak menginap di rumah anaknya atau rumahnya sendiri. Hal ini bertentangan dengan keterangan dari saksi lain yang sudah berubah karena ada dua saksi yang diarahkan oleh penyidik. Namun, Dedi mengungkapkan bahwa memperoleh keterangan dari Ketua RT tidaklah mudah. Ketua RT sulit ditemui olehnya saat ini, tetapi Dedi tetap optimis bahwa suatu saat nanti ia akan berhasil mendapatkan keterangannya. Dedi juga menyarankan agar pernyataan dari semua saksi diuji untuk menentukan kebenarannya. Ia mengusulkan agar pernyataan dari Pramudia, Teguh, para terpidana, dan Ketua RT diuji di Mabes Polri untuk memastikan keabsahannya. Dengan usaha ini, Dedi berharap dapat menemukan kebenaran dan membawa keadilan dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Berita yang kedua diduga rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki, Ibtu Rudiana dipolisikan. Sejumlah tim kuasa hukum Saka Tatal melaporkan ayah dari Eki yakni Ibtu Rudiana ke Mapolres Cirebon Kota dalam kasus pembunuhan Vina dan Eli pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum Saka Tatal menilai Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan, penyebab kematian Vina dan Eki hanya karena benturan kepala, tidak ada luka tusuk akibat benda tajam sebagaimana yang beredar selama ini. Penyebab kematiannya bukan tusukan tapi hanya benturan di kepala, kata Farhad, di Mapolres Cirebon Kota, dikutip Selasa. Farhad Abbas bukan tanpa alasan melaporkan Rudiana ke polisi. Dia menilai ada sejumlah kejanggalan dari apa yang disampaikan oleh Rudiana sehingga membuat kasus ini liar. Pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai, dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu ya, ujar Farhad. Justru yang terjadi ke-8 orang itu bonyok-bonyok, semua lebih bonyok daripada mayat, ujarnya. Farhad mengatakan laporannya itu saat ini tengah diproses oleh kepolisian. Dia berharap polisi dapat mengungkap fakta dari teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lagi diproses. Ya karena saya nggak tahu ya mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Bareskrim atau Polda tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini, ujar Farhad. Berita yang ketiga 5 pengakuan Liga Akbar saksi kunci kasus Vina Cirebon, kini desak Ibtu Rudiana berkata jujur. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Liga Akbar memberi sejumlah pengakuan mengejutkan di tengah bergulirnya kasus ini. Liga Akbar merupakan saksi kunci kasus Vina Cirebon, yang kini telah mencabut BAP 2016 lalu. Ia kini berani buka-bukaan terkait dugaan adanya kebohongan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Liga Akbar mengaku sempat dihubungi ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana. Kala itu, Liga Akbar diminta bertemu 4 mata dengan Ibtu Rudiana, 1 minggu setelah pembunuhan Vina dan Eki. Pertemuan itu digelar untuk menggali lebih lanjut informasi mengenai pembunuhan Vina dan Eki, 8 tahun silam. Awalnya, Pak Rudiana ini menelepon saya dan mengajak bertemu, ujar Liga. Menurut dia, kala itu, Ibtu Rudiana ingin mengetahui pakaian yang dipakai Eki saat kejadian. Selain itu, Liga juga menceritakan curhat Eki tentang permasalahan dengan seseorang bernama Rivaldi. Saya tahu kalau yang dimaksud itu Rivaldi karena Eki pernah memperlihatkan foto wajah Rivaldi, imbuhnya. Dipaksa berbohong soal kematian Vina, Liga sempat menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon setelah dijemput pihak kepolisian, 2016 silam. Dalam pemeriksaan itu, Liga diminta menceritakan kronologi kematian Vina dan Eki. Di situ, saya banyak bilang gak tahu, karena memang gak tahu kan, terakhir bertemu saja jam 7 malam di warung depan SMAN 4 Cirebon, jelas dia. Namun,
Penyidik terus menekan Liga Akbar dan menyebutnya ada di lokasi pembunuhan Vina. Liga mengaku dicecar selama 2-3 jam oleh penyidik. Ia merasa bingung dan tertekan saat itu, hingga akhirnya menandatangani BAP. Dijemput tanpa surat polisi sebelum diperiksa penyidik, rupanya Liga dijemput polisi tanpa ada surat pemberitahuan. Liga dijemput oleh seorang anggota polisi yang tak lain adalah rekan Ibtu Rudiana. Setelah bertemu dengan bapaknya Eki itu, kurang lebih 3-4 hari kemudian, saya dijemput di rumah sama rekan bapaknya Eki, anggota polisi, malam hari sekira pukul 6-7 malam. Pas dijemput, gak ada surat pemanggilan, gak ada apa, ujar Liga, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Ia kemudian dibawa ke Polres Cirebon Kota, tapi tak melihat kehadiran Ibtu Rudiana. Berniat cabut BAP sejak 2016, Liga baru-baru ini mengajukan permohonan untuk mencabut semua keterangannya dalam BAP yang ditandatanganinya 2016 lalu. Menurut Liga, sejak dulu ia ingin mencabut BAP tersebut. Lantaran tak memiliki pengetahuan hukum, Liga tak dapat berbuat banyak. Awalnya saya nggak ngerti kalau BAP bisa dicabut, karena saya nggak ngerti hukum. Sebenarnya dari dulu saya mau cabut BAP, ujarnya. Liga mengaku mencabut BAP karena ingin menyampaikan kejadian sebenarnya dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ia menegaskan, mencabut BAP atas keinginannya sendiri. Beri pesan untuk Ibtu Rudiana setelah mencabut BAP, Liga juga menyampaikan pesan khusus untuk ayah Eki, Ibtu Rudiana. Liga meminta Ibtu Rudiana terbuka dan berkata jujur terkait kematian sepasang kekasih tersebut. Kalau ada Pak Rudiana di sini, saya hanya akan mengatakan bahwa Bapak harus terbuka. Kejujurannya, pesan Liga, ia mengaku iba dengan nasib Vina dan Eki. Karena itu, Liga berharap semua pihak yang menjadi korban mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Kasihan sama almarhum Eki dan almarhumah Vina dan kasihan juga kepada keluarganya, ujar Liga.